Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beberapa video sebelumnya kita nge-review kandangnya Mas Wildan, terus ngeliat kambing, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Wildan. Sekarang kita ngobrol langsung sama penjual, pembeli. Sampai ada Gondes dan Ferguson di sini. Karena di sini ada Mas Sukis, jadi yang kita bahas sesuai kapasitasnya aja, sesuai ceritanya di Gondes dan Ferguson. Karena kalau kambing lain tentunya saya tidak paham, Mas Sukis juga tidak bakalan paham, yang paham hanya Mas Wildan. Jadi berhubung ada yang bersangkutan, kita ngobrol dua kambing dari Mas Sukis saja. Sebelum lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan juga di subscribe supaya jalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Ini saya mau tanya dulu ke Mas, dua-duanya lah, ini kenapa bisa terjadi transaksi ini? Awalnya seperti apa? Kalau awal apa ya, kalau nyebut iseng kayak jadi gini. Awalnya kan Mas Wildan calling saya, Mas Sukis, adakah kambing jumbo-jumbo yang... Nggak mungkin, mestinya nanya kabar dulu. Iya. Karena kabarnya kan basa-basi dulu dong. Iya. Biasanya. Terus tanya di daerah Kaligesing nggak ada kambing-kambing jumbo, kambing jumbo yang untuk kurban, kelas kurban. Nah, ngobrol-ngobrol, dapat 1-2 ekor. Nah, beliau pas waktu ke Wonosobo mampir. Mana kambingmu, Mas? Tak suruh lihat yang di belakang, kandang belakang, ternyata cocok. Masih belum ke sini, belum. Oh ya udah ini. Terus akhirnya nego deal. Tanya lagi, ada lagi yang jumbo enggak? Aduh, pusing, puter otak ini, puter kepala kemana, di mana ada. Mumpung ada pembeli ya. Ya, maksudnya gini Bang, ada temen jauh-jauh dari Malang ke Kaligesing kok kayaknya gimana ya, kurang pas kalau tidak dikasih oleh-oleh dari Kaligesing gitu loh. Nah akhirnya ya ada itu Bang, saya nyelotot aja. Ada itu Gondes sama Ferguson, beneran gitu. Harga berapa Mas? Itu Mas Sukis nyangka enggak Mas Wildan responnya kayak gitu? Enggak, cuma iseng kok. Palingnya dipikir guyon. Iya. saya juga nggak ada kepikiran juga waktu itu ya mau kejar Ferguson Gondes juga nggak ada kan, makanya saya bilang dari tadi kan kita ada tim tuh. Saya tunjukin videonya, responnya tadi kayak gitu. Tapi kan Mas Wildan suka sama Ferguson dan Gondes tuh udah lama. Udah ngikutin dari dulu kalau Ferguson. Tapi Mas Wildan pada waktu itu pas Mas Sukis istilahnya merespon ada Mas Gondes dan Ferguson, Mas Wildan kepikiran harganya kambing kurban enggak itu? Ya enggak Mas. Tuh tapi kan Mas Wildan kan waktu itu tanya dan enggak ada lagi. Pikiran pertama saya sih ya tawaran saya nggak bakal kena gitu loh. Harganya pasti bakal jauh. Ya. Karena mengingat dua kambing ini kan ya kalau ngomongin prestasi ya udah nggak diragukan. Emang udah ada buktinya. Terus lanjut seperti apa kelanjutannya? Ke bawah. Oh ya, masih tetap di ranah basa-basi dulu. Belum mengerucut ke arah apa ya, negosiasi belum. Mas Wildan disogok Mas. Terus setelah makan lanjutin ngobrol, rundingan lagi. Nah, ya saya ditanya sama Wildan, masa nggak jawab sih, tanya harga berapa ya, akhirnya saya buka. Ini kita ngomong buka-bukaan di sini enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oh, udah memang berapa? Saya buka 850. 850. Karena waktu itu beberapa tahun lalu yang kita bikin konten, waktu itu si Gondes kalau nggak salah 450 ya. Untuk Gondesnya tok. Dan ini Mas Wildan begitu Mas Sukis ngeluarin harga segitu gimana responnya? Tenan aja. Ya. Mustahil saya beli sih harga segitu Mas. Saya ngobrol sama orang-orang juga, waduh kok harganya segitu gitu kan. Ya responnya pertama sih nawar santai sih Mas. Ada penawaran berapa? Waktu itu saya tawarin wah jauh banget ya. Jauh banget. Belum. Akhirnya terus ya tiap hari kita ngobrol, telepon. Oh, malam itu belum langsung jadi. Belum. Dari situ paling masih ada waktu sebulan mungkin Mas ya. Belum. Saya pulang ke sini tiga mingguan lah ya, 3 mingguan. Kolan tiap hari masalah
si Gondes dan Ferguson. PDKT lah ya. Bahasa basi terus intinya. Akhirnya diberani-beranikan apa? Nawar di harga 600 ya, Bang ya? Sempat waktu itu sempat 600. Dia ke 600 dulu. Nah, ceritanya kan ya ada sedikit cerita. Mas, kalau kambing kayak gini kan pasti ada. Kita nggak perlu boleh. Kita nggak perlu panjang ulas lebarin, yang kita nggak perlu lebarin dah, itu penilaian orang sih. Cuma dari 600 itu juga pastilah Mas, dari saya juga ada keraguan waktu itu posisinya. Kok kayak gini, terus kita ngobrol sama tim lagi, ngobrol. Ketemu di harga terakhir itu tadi, dan itu pun nggak saya sampaikan lewat telepon. Jadi waktu itu saya mau berangkat ke tempatnya Mas Sukis, Sukisnya ke sini. Jadi jam 3 sore saya telepon. Tapi itu nggak janjian? enggak. Jadi Saya mau nawar, kan saya udah buka angka 600 Mas. Mau turunin lagi kan nggak enak kalau via telepon. Saya udah niatin nanti sore mau berangkat ke tempatnya Mas Sukis. tapi untungnya untungnya juga saya pas berangkat ke sini sampai baru mau masuk pintu tol, saya telepon. Di mana Mas? Saya di rumah, prepare mau ke Jogja. Jangan ke sana dulu. Kenapa? Saya yang mau ke Batu. Sama-sama nggak ngabari. Sama-sama nggak ngabari. Gitu. Singkat cerita kita kesini bareng, kita balik lagi. Oh, Mas Uki sudah kesini. Sini. Terus kita balik lagi ke bareng-bareng. Ke sana. Bareng buat mastiin si Ferguson Gondes. Itu pun kita datang sampai malam juga belum deal Mas. Lah, ini gimana? Pitung-pitungan Basi lagi. Iya. Enggak, Mas. Saya biasanya kenal Mas Uki sini quick count biasanya. Langsung saset cepat wes piro ini. Ini kok PDKT-nya lama banget. Ada apa ya? Pertimbangan lain. Oh iya, mengingatkan Gondes juga di kandangan Jang Sipa kan nggak sebentar toh. Ya udah menjadi bagian dari kehidupan saya. Yang jelas. Apalagi kok ini kok bukannya satu, tapi dua sekaligus gitu loh. Dua sekaligus, tapi ya udah apa? Nggak apa-apa lah. Tapi Mas Ukis kan waktu Mas Wildan berani nawar segitu, Mas Ukis sempat ada pikiran nggak ini wong ini serius apa orang? Ya kalau saya rasa cuma guruan gitu loh, cuma tandaan. Tapi saya jam 3 pagi Mas, WA-nya masih ada. Kelanjutannya piye? Saya ya wajar lah Mas. Soalnya kita proyeksinya mau ke korban. Enggak, soalnya Mas Ukis ini dari sekian banyak ya, satu dari sekian banyak orang yang korban yang tak kabari. Jadi trauma. Jadi kalau dengar kata-kata itu agak drop gitu. Jadi maksudnya jelasnya putusnya sampai mana? Soalnya kan gini Mas, kalau masalah kambing kayak gini kan saya nggak bisa ambil keputusan langsung. Saya ada beberapa orang yang memang di tim kita yang perlu kita ajak sharing dulu. Masalah harga, masalah perawatan kambingnya gimana, masalah nanti masa depan kambingnya gimana. Kan kita nggak, Mas, biar orang sekaya om kalau mau beli kambing kayak mikir kalau misalnya satu-satu Mas. Kita juga perlu pikir nanti breedingnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Tetap aja lah, kita ujung-ujungnya ada di bisnis juga nanti harusnya. Jadi kita ngobrol panjang nanti itu sekitar 3 minggu setiap subuh Mas kita video callan. Bahkan udah tidur saya bangunin, keluar rumah ngerokok. Udah kayak orang pacaran gitu ya. Tapi sama-sama ada maunya. Mas Wildan mau kambingnya ini iya lanjutannya iki. Ya sama-sama saling menunggu. Paling kepastian. Keluarga gimana? Keluarga sih oke, nggak ada masalah keluarga. Saya pamitin semuanya. Ya karena itu tadi Gondes sama Ferguson memang udah menjadi bagian dari kehidupan kita atau sehari-hari. Terus saya pamit juga sama operator kandang yang ngurusin tiap hari. Dan memang ngurusin mulai kecil loh ya? Iya, jadi kita apa ya, udah hampir 4 tahun kan? Iya. 4 tahun sama Gondes, 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih sama dua ini. Sama Gondes dan Ferguson. Iya. Tapi kalau dari Mas Ukis, waktu deal merasa ada kayak berat nggak ngelepas kambing dua ini? Karena kalau kita tahu kan, kalau kayak si Labas kan sampai mati di kandang. Nah kalau kambing dua ini tuh perasaannya Mas Ukis? Ya perasaannya ya senang-senang sedih. Senang-senang sedih dalam artian gini Bang. Kita beternak kan selain apa ya?
mengembangkan untuk pengembangan biakan, tapi juga kan investasi untuk kita juga apa ya, siapa sih yang nggak butuh apa dari hasil dari kambing tersebut, ya kan? Iya, betul. Makanya apa ya, bukan mumpung aji mumu sih enggak, tapi kayaknya saya harus merelakan, saatnya harus merelakan gitu loh. Ya memang mungkin ini saatnya. Nah, mungkin ini memang saatnya untuk ya biar dipelihara Mas Wildan, biar dia bisa Melanjutkan. Kan pas sudah jadi transaksi Mas, kambing udah kita deal, rencana kambing itu mau langsung kita bawa. Mas Ukus bilang enggak, saya yang kirim kambingnya ke Batu. Kenapa? ya apa ya, beban moral juga, beban moral mama ya, kita masih ada pertanggungjawaban sih. Gitu, jadi betul. saya harus ke Batu sendiri mengantar kambing itu sendiri. Jadi enggak kok ini ada yang beli, kambing dibawa putus nggak kayak gitu Enggak. dong. Rencana kemarin mau gitu Mas. Jadi Ini mau dia bawa. langsung saya bawa ke sini. Jadi macam mau ngerampok gitu loh. Enggak ada. Saya yang kirim ke Batu katanya. Dan berita kambing ini ya seperti kita tahu kan sudah viral banget, tapi di dunia yang orang di mana orang itu ada di dunia kambing ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang istilahnya belum nyemplung kambing ini kan nggak akan tahu. Nah kalau untuk Mas Ukus, misalkan kedua kambing ini harga segitu di saat-saat sekarang seperti apa nih? Ya kalau saya pribadi sih udah alhamdulillah banget. Udah alhamdulillah banget. Bukannya kita terus mau berbesar hati atau enggak. Cuma kan untuk saat-saat ini biar bisa menjadi motivasi peternak-peternak yang lain juga, untuk saat ini dengan harga segitu ya udah istimewa. Kalau menurut Mas Ukus, apa yang bikin kambing ini bisa sampai mahal seperti itu? Proses, Bang. Oh, itu jawaban finish. Iya. Dan saya nggak bisa bantah. Proses. Nah, ya, Prosesnya saya nggak tidak gampang dan tidak bisa seinstan gitu. Walaupun instan, kadang kalau orang bilang tuh instan itu seperti mie instan gitu loh. Nah, tapi kalau mie instan ini kita butuh nyalain kompor, butuh rebus air, dan kan ada prosesnya juga sampai bisa dimakan. Betul. Kadang-kadang udah jadi mie instan tadi dong. Udah jadi, kesenggol temennya jatuh nggak bisa dimakan toh. Ya, Nah itu, makanya itu kan proses. Jadi kehati-hatian terus keuletan kita, penuh kesabaran, ya alhamdulillah bisa membuahkan hasil yang seperti ini. Jadi yang mahal itu, kalau saya tarik kesimpulan, yang mahal itu prosesnya untuk kita untuk menjadikan kambing seperti ini tuh nggak mudah gitu loh. Betul apa enggak? Sepertinya begitu. Dan kalau kita ngelihat bentuk fisik kambingnya, luka yang indah dan macam-macam, dia kalau nggak diproses kan nggak bakalan jadi nggak seperti itu. Nggak bakal. Ini saya habis minum kopi Mas, makanya agak encer omongan. Ya agak ngegas, hujan deras masalahnya Mas. Ini kalau Mas Wildan sekarang sudah kedatangan 2 kambing ini, tadi sudah saya tanyain karena mau arahnya mau ke breeding, fokusnya sudah tertata, dan kalau misalkan nanti toh bisa dibawa kontes, ya kontes juga. Iya. Nah, sementara yang punya Anjang Siva masih memburu gaco lagi atau gimana? Ya. Atau mau pensiun dini di dunia lapangan atau bagaimana? Enggak Bang. Saya besar dari kambing. Ya. Nama saya besar dari kambing juga. Jadi memang kalau kok sekarang saya mau pensiun ibaratnya, kenapa saya harus terjun ke kambing waktu itu? Betul. Saya kerja udah dapat, ibaratnya dapat hasil yang lumayan. Dari pekerjaan itu pun saya beralih ke kambing loh. Saya fokus ke kambing. Dan kalau di kambing nama saya udah ya lumayan terkenal, lumayan dikenal. Ya, kok agak sedikit congkak ya? Ya boleh dong. Gitu? Boleh. Nah, boleh aja sih. kalau dari kambing kok saya harus malah dengan hilangnya 2 maskot ini saya harus pensiun, salah itu. Kita malah
udah perjanjian dari awal sih Mas, kalau misalkan kambing juga ini udah pindah ke kandang saya, saya tetap minta tolong sama Mas Lukis untuk sharing di kambingnya, pemilihan betinanya nanti untuk jodoh-jodohnya. Masih tetap berafiliasi lah. Kita nggak mau langsung habis beli lepas, kita nggak. Jadi kita tetap nanti insya Allah terus berkelanjutan sih pengennya. Ya tapi nanti sambil kan yang tahu pasangan yang cocok untuk kambing dua ini kan yang lebih tahu kan. Nah benar. Mas Lukis kan. Karena Mas Lukis yang ngerawat emang mulai dia dari. Benar. Makanya kita kasih ke ahlinya lagi. Dapat kelas D ya kambing ini ya? Gondes dapat di kelas Syawal. Nah waktu itu kan masih kelas E lah. Kalau sekarang kan kelas E ya ada ya. Waktu itu masih kecil kok. Saya ditawarin Gondes itu ke Gondes kecil itu 10 juta ya nggak mau. Seperti yang udah kita ulas ya beberapa waktu yang lalu toh. Di review yang lalu ditawarin 10 juta saya nggak mau. Tapi kenapa waktu kelas C awal saya malah mau dengan harga 30. Itu waktu itu loh. Nah begitu juga dengan Ferguson. Jadi memelihara selama 4 tahun dengan Gondes 30 juta Ferguson waktu itu kena 20. Kelas D. Kelas D maksimal. Dan sekarang bisa laku fantastis lah. Ya alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Tapi sebelum ini kan waktu itu pernah ada penawaran Mas. Penawaran banyak, tapi karena kita belum apa ya, belum ada niat untuk dilepas, jadi ya belum untuk dilepas ini beda dikit sama harganya belum cocok. Nah, karena apa? Ya berapa bulan yang lalu Gondes pernah juga mau ditukar dengan mobil dengan apalah, tapi kayaknya saya takut apa ya, ibaratnya takut orang yang itu salah gitu loh. Jadi ya bukannya menyepelekan meremehkan sih enggak, cuma kan nanti orangnya belum tahu betul dengan kambing, mentang-mentang dia duit banyak diambil lah, jadi rusak nanti kita juga yang disalahin. Takutnya seperti itu. Jadi ya pokoknya kesimpulan yang saya tarik, Mas Lukis nggak asal barang laku ya. Jadi ya tetap lakunya pun laku atas seperti apa orang yang beli. Tentunya kan juga nggak asal dijual laku dapat duit. Iya, dan saya juga sudah tahu apa ibaratnya timnya Mas Wildan ini udah tahu betul lah. Jadi nggak merasa khawatir gitu toh untuk perawatannya ya. Nanti kan sambil kita koordinasi begitu untuk perawatannya. Ini kayaknya saya pinjam mic-nya. Takut nggak jelas. Ini kayaknya hujannya tambah deras teman-teman. Sebetulnya kita pengen ngobrol lebih lama lagi, cuman ya apalah daya, ini cuaca lagi kayak gini. Mungkin kita ngobrol-ngobrolnya segitu aja dulu. Mudah-mudahan ada informasi dan mudah-mudahan video ini jadi semangat, jadi motivasi juga buat teman-teman di luar sana, bahwa memang kalau kita ngerawat kambing nggak nanggung-nanggung itu hasilnya juga nggak akan nanggung gitu loh. Hasilnya juga nggak akan berkhianat sama apa yang sudah kita lakukan sama kambingnya. Ya, hujannya tambah deras, mungkin kita pamit dulu. Mas Lukis, saya terima kasih banyak sudah bisa ngobrol-ngobrol. Mas Wildan, terima kasih banyak. Ini kita sudah mengganggu kegiatannya beliau-beliau ini. Saya pamit dulu. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Saya pamit dulu dari kandangnya Dr. Good Livestock di Banaran Bumi Haji Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.